Shalom, perkenalkan kami dari grup kecil 29. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis kebutuhan tenaga dan beban kerja dalam keperawatan. Baik, yang pertama adalah konsep analisis ketenagaan perawat. Menurut Ningsi dan Rizal tahun 2018, analisa kebutuhan sumber daya manusia merupakan keterampilan yang penting dalam manajemen keperawatan. Isu yang terjadi mengenai ketenagaan perawat di Indonesia yaitu terjadinya ketidakseimbangan antara supply dan demand. Hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga perawat atau terjadinya nursing shortage yang menjadi permasalahan baik secara nasional maupun internasional. Baik, berikut ini adalah grafik dari WHO mengenai proyeksi kebutuhan perawat tahun 2030 berdasarkan wilayah dan pendapatan negara. Dalam hal ini, WHO melaporkan bahwa hampir 6 juta perawat akan dibutuhkan pada tahun 2030 dengan tujuan untuk mencapai standar keperawatan kesehatan yang lebih tinggi yang dibutuhkan setelah pandemi COVID-19. Baik, berikut ini adalah grafik rekapitulasi sumber daya manusia kesehatan di Indonesia tahun 2020 berdasarkan Kemenkes tahun 2021. Dapat dilihat bahwa sumber daya manusia kesehatan tertinggi berada di tenaga keperawatan. Sedangkan, menurut WHO, rasio antara perawat dan penduduk di Indonesia adalah 10 berbanding 10.000. Dan standar yang ditetapkan WHO yaitu 18 berbanding 10.000 penduduk. Hal ini kita dapat melihat adanya keterbatasan tenaga perawat atau nursing shortage yang dapat mengakibatkan beban kerja perawat menjadi lebih tinggi. Pada tabel di sebelah kanan, kita dapat melihat bagaimana demand atau target rasio per 100.000 penduduk di Indonesia pada profesi perawat setiap tahunnya mulai dari 2014 sampai 2025 mengalami peningkatan. Baik, selanjutnya, untuk mengatasi nursing shortage atau kurangnya tenaga keperawatan, maka dilakukan perencanaan sumber daya manusia. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, menganalisa situasi sumber daya manusia dengan cara melakukan analisis terhadap persediaan sumber daya manusia dan menganalisis terhadap kebutuhan sumber daya manusia. Hasil dari laporan keduanya dilakukan untuk sebagai bahan dalam menganalisa kesenjangan yang terjadi berdasarkan rasio antara supply dan demand. Setelah didapatkan hasilnya, maka dilakukan pembuatan dokumen rencana sumber daya manusia sebagai bentuk penyelesaian dari masalah nursing shortage tersebut. Setelah melakukan analisa kesenjangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan menentukan kebutuhan tenaga dan menentukan jumlah tenaga. Selanjutnya, metode perhitungan kebutuhan tenaga perawat terdapat 7. Yang pertama itu metode Douglas, yang kedua metode rasio, yang ketiga metode Giles, yang keempat metode PPNI, yang kelima metode Debkes, yang keenam metode Ilyas, yang ketujuh metode WSM. Di mana dalam perhitungan kebutuhan perawat ini kami menggunakan metode yang pertama yaitu metode Douglas. Berikut case study yang kami gunakan. Di unit medikal terdapat rata-rata 27 pasien pada shift pagi, di mana 4 diantaranya membutuhkan perawatan total, 8 perawatan parsial, dan 15 perawatan minimal. Pada shift sore, 4 pasien dalam kelompok perawatan minimal dipulangkan, dan ada 2 pasien masuk dalam kelompok yang membutuhkan perawatan parsial. 2 pasien lagi yang masuk di shift malam membutuhkan perawatan total. Jumlah perawat di ruangan sebanyak 9 perawat dengan kepala ruangan berpendidikan nurse, sedangkan perawat lain S1 keperawatan atau nurse, atau 33,3%. D3 keperawatan 55,56% dan sisanya SPK. Kepala ruangan merencanakan pengembangan ruangan menjadi ruangan MPKP pemula. Analisis data. Minimal di pagi hari nilai konstanta 0,17 dikali 15 pasien sama dengan 2,55. Parsial di pagi hari 0,27 dikali 8 sama dengan 2,16. Total di pagi hari 0,36 dikali 4 sama dengan 1,44. Didapatkan jumlahnya 6,15.
Di sore hari, minimal nilai konstantanya 0,14 dikali 11 pasien sama dengan 1,54. Parsial di sore hari 0,15 dikali 10 sama dengan 1,5. Total di sore hari 0,30 dikali 4 sama dengan 1,2. Didapatkan jumlahnya 4,24. Minimal di malam hari 0,07 sama dengan nilai konstanta dikali 11 pasien sama dengan 0,77. Parsial di malam hari 0,10 dikali 10 sama dengan 1, dan total malam hari 0,20 dikali 6 sama dengan 1,2. Didapatkan jumlahnya 2,97. Jadi totalnya 13,36 dikali 25% sama dengan 14 ditambah 25% sama dengan 14,25 yang dibulatkan menjadi 15 perawat dalam 24 jam. Kemudian ada rancangan MPKP. Di rancangan MPKP terdapat kepala ruangan. Di sini terbagi menjadi 3 shift pagi, shift siang, dan shift malam. Di shift pagi ada 1 perawat pelaksana dan 5 perawat asosiat. Di shift siang ada 1 perawat pelaksana dan 4 perawat asosiat. Dan di shift malam ada 1 perawat pelaksana dan 2 perawat asosiat. Selanjutnya ada analisis kesenjangan kualitas dan kuantitas. Pertama kita bahas kuantitas. Jadi kesimpulannya adalah jumlah perawat dalam kasus masih kurang untuk memenuhi kebutuhan SDM ketenagaan perawat pada ruang medikal rawat inap. Diperlukan 6 perawat lagi untuk dapat memenuhi kebutuhan ketenagaan perawat pada ruangan tersebut. Perhitungan rasio perawat dan pasien yang ideal dapat ditentukan berdasarkan tipe rumah sakit. Rasio perawat dan pasien yang ideal menurut Permenkes nomor 262 berdasarkan tipe rumah sakit adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumah sakit tipe A dan B membutuhkan 3-4 perawat untuk memenuhi 1 pasien. Yang kedua, rumah sakit tipe C membutuhkan 1 perawat untuk menangani 1 pasien. Dan yang ketiga, rumah sakit tipe D membutuhkan 1 perawat untuk menangani 2 pasien. Selanjutnya kita akan bahas kualitas. Jumlah perawat S1 keperawatan atau nurse 3 orang, yaitu 3,3%, D3 keperawatan 5 orang 55,56%, dan sisanya SPK 1 orang yaitu 11,14%. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa menurut perencanaan ruangan MPKP pemula dibutuhkan 1 kepala ruangan dengan kriteria pendidikan minimal S1. Pada kasus terdapat total 3 perawat yang berpendidikan S1 keperawatan atau nurse yang termasuk kepala ruangan. Jumlah perawat dengan pendidikan S1 keperawatan atau nurse dalam ruangan tersebut masih kurang karena dibutuhkan setidaknya terdapat 1 ketua tim pada setiap shift dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 keperawatan atau nurse. Dibutuhkan setidaknya total 4 perawat termasuk kepala ruangan dengan pendidikan minimal S1 keperawatan atau nurse. Kemudian ada perencanaan 5 tahun ketenagaan. Yang pertama, memutar tim untuk penyegaran dari setiap anggota tim. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia dengan cara peningkatan jenjang karir perawat pelaksana untuk menjadi ketua tim dan ketua tim menjadi kepala ruangan. Yang ketiga, melakukan rekrutmen tenaga perawat untuk memenuhi demand, supply, dan shortage. Penentuan kualifikasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan SDM perawat pada ruangan MPKP pemula. Yang keempat, kepala ruangan menyusun laporan dokumentasi tahunan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja model praktek keperawatan profesional dan mengevaluasi mutu pelayanan yang diberikan perawat kepada klien. Selanjutnya, yang kelima, menganalisis penilaian kepuasan pasien dan keluarga terhadap perawatan yang didapatkan di rumah sakit. Yang keenam, menyusun strategi pencegahan risiko dengan cara mengidentifikasi risiko yang terjadi pada pasien dan keluarga, menganalisis terjadinya risiko, dan menetapkan SOP untuk mengantisipasi risiko. Yang ketujuh, merencanakan dan menyusun jadwal pelatihan-pelatihan untuk anggota agar terjadi perkembangan dalam aspek kualitas sumber daya manusia ketenagaan keperawatan. Dan yang terakhir adalah mengarahkan secara berkesinambungan kepada setiap perawat dengan cara menetapkan jadwal bimbingan dan supervisi, mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan staf, dan memberi kesempatan untuk memberikan umpan balik. Dan kepala ruangan dapat menetapkan jadwal untuk penemuan secara individual dengan semua perawat minimal 4 bulan sekali. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan di dalam kelompok kami. Lalu, ini adalah nama-nama dari anggota kelompok kami.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.